Oke, teman-teman. Jadi aku baru aja install ulang Dapodik saya dan kondisinya ya aman-aman aja ya, data tidak hilang, data yang sudah kemarin dikerjakan sudah aman, gitu-gitu nih. Divalidasi juga tidak ada invalid lagi karena yaitu saya sudah sinkron dan saya sudah tarik data, gitu teman-teman. Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana pemahaman tentang sinkronisasi dan tarik data Dapodik karena kemarin ada yang japri, "Bang, jelasin dong apa sih bedanya sinkronisasi dan tarik data Dapodik?" Terus hari ini juga saya lihat di story Instagramnya Dapodik Official ada yang nanya, "Udah tarik data berkali-kali kok statusnya belum sinkronisasi?" Gitu. Sepertinya itu operator baru yang belum paham makna sinkronisasi dan tarik data Dapodik, gitu teman-teman, oke? Jadi tarik data atau sinkronisasi itu untuk memastikan data sekolah terkirim dan terupdate dengan benar ya. Mari kita jelaskan. Mengapa kita perlu memahami sinkronisasi dan tarik data Dapodik? Jelas, Dapodik itu kita harus pahami dulu bahwa itu adalah aplikasi data pokok pendidikan, artinya data-data sekolah Anda di aplikasi Dapodik tersebut. Kemudian sinkronisasi dan tarik data itu adalah proses yang sangat penting agar data sekolah di aplikasi sesuai dengan server pusat Kemdikbudrismen. Ya, jangan sampai ada perbedaan data gitu. Nah, tujuannya itu jelas untuk penyamaan data sehingga ketika terjadi kesalahan proses itu datanya tidak masuk ke pusat dan berdampak pada BOS, tunjangan guru, bantuan PIP dan lain-lain banyak efeknya kalau teman-teman tidak paham ya makna dari sinkronisasi dan tarik data Dapodik. Gitu, teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke tujuannya. Jadi tujuan dari pembahasan kali ini agar teman-teman itu memahami apa itu sinkronisasi dan tarik data, mengetahui juga perbedaan keduanya, memahami kapan dan mengapa harus dilakukan, ya. Yang keempat, menghindari kesalahan umum saat proses ini. Oke, itu tujuan dari penjelasan di video ini, teman-teman. Kita masuk dulu ke pemahamannya dulu, apa sih sinkronisasi ya. Jadi, sinkronisasi adalah proses mengirim data dari aplikasi Dapodik di komputer atau laptop sekolah ke server pusat Kemdikbudrismen dan juga mengambil data dari server Kemdikbudrismen ke aplikasi Dapodik. Artinya dua arah, disamakan gitu ya, teman-teman. Itu prosesnya dua arah. Tujuannya apa? Tujuannya jelas memastikan data terbaru di aplikasi tersimpan di server pusat dan juga data di server pusat masuk ke aplikasi Dapodik kita karena kan saling mengirim dan saling menerima gitu ya. Kemudian jelas agar data di pusat dan di aplikasi Dapodik itu sama ya. Jadi misalnya jumlah siswanya sama, gurunya sama, pembelajarannya sama, kondisi ruang dan sarprasnya sama, pokoknya semuanya sama sehingga pendataannya itu benar, teman-teman. Contohnya nih, contoh untuk proses sinkronisasi ya, itu mengupdate data pembelajaran. Nah, kita update data pembelajaran di Dapodik, kemudian kita lakukan sinkronisasi sehingga datanya akan terbaca di pusat. Dalam hal ini pembelajarannya berarti di Info GTK. Nanti terbaca ya, oh guru ini ternyata di aplikasi Dapodik ngajar mapel A, ngajar mapel B. Nah, itu harus melalui proses sinkronisasi karena di sini mengirim data dari Dapodik ke server pusat. Jadi kita kirim gitu ya atau tarik atau mengambil data. Kalau sinkronisasi itu dua arah. Oke, itu sinkronisasi. Kalau tarik data gimana? Nah, kita jelaskan ya. Tarik data hanya proses satu arah yaitu mengambil data dari server Kemdikbudrismen ke aplikasi Dapodik. Jadi hanya satu arah, teman-teman. Tujuannya ya jelas, hanya memperbarui aplikasi Dapodik dengan data di server pusat ya. Tujuannya itu aja. Kemudian, eee, dalam artian memperbarui itu ya menarik perubahan ya dari pihak lain seperti misalnya kita menarik siswa baru, menarik siswa mutasi, menarik PTK baru, update data di Virtual PD masuk ke Dapodik, gitu-gitulah teman-teman ya. Nah, itu kita pakai tarik data enggak masalah. Contohnya nih, ya, siswa baru sudah ditambahkan di SP Datadik, kemudian kita tarik data, siswanya akan muncul di aplikasi Dapodik.
Teorinya begitu, tapi pada faktanya kadang bermasalah di server sehingga ketika kita tarik data nggak muncul ya. Secara prosedur ya seperti itu teman-teman. Kita tarik siswa di SP Datadik, di aplikasi Dapodik tarik data, lalu muncul di aplikasi Dapodik. Gitu teman-teman ya. Sebentar. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu perbedaan sinkronisasi dan tarik data secara sederhana. Kita buat perbandingannya secara sederhana ya, bedanya di mana gitu. Nah, kita bahas di sini sinkronisasi, di sini tarik data. Kalau sinkronisasi itu mengirim dan menarik data ke dan dari server pusat. Jadi ini dua arah. Sinkronisasi itu dua arah, kalau tarik data hanya mengambil data dari server ya. Kemudian kalau sinkronisasi dilakukan saat ada update data di Dapodik atau server pusat. Jadi kalau ada update data di Dapodik atau di server itu kalian bisa menggunakan menu ini. Sinkronisasi itu bisa dua-duanya. Sedangkan tarik data hanya dilakukan saat ada perubahan di server aja, ya. Jadi kalau perubahannya di Dapodik itu tidak bisa menggunakan tarik data gitu, teman-teman. Jadi tarik data hanya berfungsi untuk perubahan di server masuk ke Dapodik gitu ya. Nah, contohnya untuk sinkronisasi, update pembelajaran, update SK, update data diri siswa yang tinggi badan, berat badan, kayak gitu-gitu ya. Sedangkan kalau tarik data, contohnya yaitu tarik siswa baru, perbaikan identitas siswa di Verbal PD, gitu-gitu teman-teman, ya. Ya, yang intinya pekerjaan online masuk ke pekerjaan offline kita gitu, itu namanya tarik data, ya. Kemudian jika sinkronisasi, itu jika dapodingnya diinstal ulang, maka datanya aman, akan kembali seperti terakhir sinkronisasi. Berbeda dengan tarik data, jika dapodingnya diinstal ulang, maka data akan kembali seperti awal install Dapodik jika sebelumnya belum pernah sinkron sama sekali, hanya melakukan tarik data. Jadi jika teman-teman hanya tarik data, itu ketika Dapodiknya install ulang ya akan kembali seperti awal, teman-teman. Ya, seperti invalid-invalid itu akan muncul lagi gitu ya. Dan yang terakhir, kalau mau sinkronisasi wajib tidak ada invalid. Sedangkan tarik data itu bisa dilakukan meski ada invalid. Contohnya nih, ada invalid guru yang S1 gitu ya. Itu kan S1-nya diinput di PTK Datadik. Nah, dengan tarik data tersebut, guru itu yang tadinya invalid menjadi tidak invalid. Karena ada proses di mana tarik data itu bisa mengatasi, invalid yang ada di Dapodik kita, gitu teman-teman ya. Jadi itu perbedaan sinkronisasi dan tarik data secara sederhana. Kita lanjut, kapan sih harus dilakukan? Kapan kita sinkron, kapan kita tarik data, gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang sinkronisasi. Sinkronisasi jelas dilakukan setelah input atau edit data di aplikasi Dapodik. Pokoknya kalau kalian melakukan perubahan apapun di Dapodik, itu kita harus sinkronisasi. Contohnya ya tugas guru, data siswa, berkaitan rombel, kondisi sarpras, gitu-gitu, kita harus sinkron, ya. Kemudian setiap ada perubahan apapun di Dapodik, kita harus sinkron, ya. Wajib tidak ada invalid, itu sinkronisasi. Bagaimana dengan tarik data? Kalau tarik data, itu saat ada perubahan data di server pusat saja, ya. Jadi kalau misalnya saya perbaikan identitas data tuh, nah kita tarik data aja nggak apa-apa, biar cepat prosesnya ya. Kemudian perbaikan data di Verbal PTK, Verbal PD, SP Datadik. Nah ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan proses tarik data, ya. Ketika ada invalid pun bisa dilakukan tarik data. Jadi itu kapan harus dilakukannya ya teman-teman. Oke, itu tentang sinkronisasi dan tarik data. Lalu kita bahas dampaknya. Nah, emang ada dampaknya? Ya banyak. Penting ini ya dampaknya ya. Jika teman-teman tidak sinkronisasi, itu data tidak terbaca di server pusat, teman-teman, ya. Karena perubahan apapun harus disinkronkan agar terbaca di server pusat. Kemudian nanti akan berefek pada BOS tidak turun, tunjangan tidak turun, bantuan PIP tidak turun, ANBK prosesnya tidak berjalan lancar, sehingga berefek pada rapot pendidikan yang nilainya akan merosot atau bahkan terganggu, tidak muncul sama sekali gitu ya. Yang ketiga, validasi di Verbal PD, Verbal GTK, Info GTK juga menjadi tidak sesuai. Nah ini banyak kasus di Info GTK nih biasanya yang bermasalah ya. Status tidak aktif atau pembelajarannya kosong dan lain sebagainya. Itu ya karena
tidak disinkronkan dapodiknya, gitu ya. Tips aman sinkronisasi dan tarik data. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jelas pertama pastikan koneksi internetnya stabil karena sinkronisasi dan tarik data itu butuh internet. Kemudian selalu rutin cek validasi, kemudian lakukan di luar jam padat internet servernya ya. Jadi biasanya kalau siang itu padat, kita lakukan sore dan pagi hari aja ya. Selalu sinkronisasi setelah ada perubahan data, jangan ditunda, jangan nanti malah berujung-ujung lupa, teman-teman. Oke? Kesimpulannya, tarik data itu satu arah, sinkronisasi itu dua arah. Jadi, di dalam sinkronisasi ada proses tarik data juga. Jadi, jika teman-teman, "Pak, kalau setelah ini saya tarik data atau sinkron?" Lebih amannya sinkronisasi jika memungkinkan, karena tarik data pun ada proses di dalam sinkronisasi tersebut, teman-teman. Oke? Kemudian keduanya ya wajib dipahami OPS ya agar mempercepat kerja kita gitu teman-teman ya. Lakukan setiap ada perubahan data. Jadi kalau ada perubahan apapun ya langsung sinkronisasi agar terbaca di pusat gitu ya. Oke, sudah pada slide terakhir jadi kita sudah berada di penutup. Pesan saya adalah data yang benar hanya bermanfaat jika sampai di tujuannya. Pastikan proses sinkronisasi dan tarik data berjalan dengan lancar agar semua layanan pendidikan berjalan mulus. Dan ingat, data yang baik adalah data yang sesuai fakta, tidak mengada-ada. Oke, seperti itu teman-teman. Buat teman-teman operator yang baru terutama saya sudah jelaskan tentang perbedaan sinkronisasi dan tarik data. Semoga teman-teman sedikit paham maksud dari proses sinkronisasi dan tarik data tersebut. Ya, sehingga teman-teman, dapodiknya itu berjalan dengan lancar dan sekolahnya itu tidak mengalami kerugian akibat teman-teman tidak paham apa itu sinkronisasi dan apa itu tarik data. Oke, terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.